semuanya yang ingin menyuarakan perlawanan terhadap makar komunis untuk undergroundnya komunis orasi di mungkin ini terbuka untuk orasi perlawanan terhadap komunis. Orang yang hadir di sini pasti bukanlah komunis. Sini adalah bagian pokok perlawanan terhadap komunis. Pak polisi, ibu-ibu polisi, saya yakin sepakat semuanya bahwa komunis harus hilang. Sampai dengan sekarang pun perlu diketahui, dalam gerakan 30 PKI, mereka memang gagal di Indonesia. Tapi mereka kemudian berhasil di tahun 1967 mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni Yaman Selatan, yang bertahan sampai dengan tahun 1990. Jadi mereka gagal di Indonesia, tapi mereka berhasil di negeri muasalnya, mendirikan negara komunis di Timur Tengah satu-satunya Yaman Selatan. Dan meskipun dari tahun 1990 sudah menyatu, tapi sampai sekarang masih ada partainya, Partai Komunis Sosialis Yaman, yang mana sekjennya sampai dengan saat ini masih dari kalangan Habib Alawi Muslim Yaman, namanya Habib Abdurrahman Assegaf. Jangan sampai kita diam melihat kemungkaran seperti ini, kawan-kawan semuanya. Kemudian kita diam melihat kezaliman seperti ini. Karena mereka dengan entengnya menyatakan diri sebagai komunis, maka tangkap mereka. Mereka sumber perpecahan di suatu daerah yang berbeda, menghina al-khair. Harus hilang dari bumi Allah, karena harus dilenyapkan dari Indonesia. Siapa yang kemudian menyangkal orang yang barang siapa yang ingkar dan polisi punya kita itu adalah bagian tersebut. Nah, jadi kalau di Nusantara ini ada Habib yang klaim maling, teriak komunis kesana sini, padahal mereka lah yang bagian daripada keluarga besar komunis. Di Indonesia dari masa ke masa, korban PKI tidak ada satupun yang Ba'alawi, tapi adanya malah gembong-gembong PKI yang malah Ba'alawi. Nah, tadi sudah kami jelaskan, Den Aidit, Sofyan Barakbah, Harur Barakbah, bahkan juga ada. Gimana dulu suruh jadi kiai nggak mau itu? Oh, jadi gini ya, Abu Yatim kan bilang, bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Iya. Dapat ibu saya, anaknya Kiai NU, istri bapak sudah meninggal. Terus ibu saya ini kan sepupuan sama istrinya Abu Yatim. Iya. Nah, ibu saya ngajak bapak untuk menghadap Kiai Yatim. Nah, di situ Kiai Yatim bilang, kamu itu nama bapak saya kan Ahmad Bakti. Kamu Bakti itu orang Muhammadiyah kok ketemu wali. Nah, itu Abu Yatim kan itu. Dan orang kamu itu kan menikahi Muyasarah ibu saya. Muyasarah itu kan kamu kepingin punya anak kiai kan. Orang Muhammadiyah kok pengen punya anak kiai. Tahu nggak istrimu itu sedang hamil? Oh, nggak tahu Kiai Yatim. Iya, istrimu itu hamil. Bapak saya kan batin, wah ini anak saya pasti laki-laki. Tapi itu yang di perut istrimu itu, di perut Muyasarah itu perempuan. Dan bapak saya kan kecewa. Ya insya Allah nanti anakmu yang kedua laki-laki. Dan anakmu laki-laki cuma satu itu. Nah, itu yang jadi kiai karena kamu pengen punya anak kiai kan. Nah, itu yang jadi kiai itu. Kasih nama Fuad ya. Kasih nama Fuad. Yang lain terserah mau tambah apa. Orang Muhammadiyah kalau ngasih nama anak kan panjang-panjang gitu. Pokoknya kasih nama Fuad. Nanti Fuad itu yang ngajari ilmunya semua biar Kiai Muhid, Kiai Abdul Muhid. Jadi kakak istrinya Abi Yatim. Nah, itu nanti aku tinggal stempel aja. Nah, udah gitu. Nah, sejak kecil karena yang bilang Abu Yatim ya mesti semua kiai kan dengar kan, jadi legend kan, viral lah kalau zaman saya. Sejak kecil itu dipanggil guru-guru saya ngaji itu kiai, karena itu tabarukan kiai. Dan saya kan nggak mau karena saya lihat kiai-kiai di dekat-dekat saya meskipun bukan guru saya itu kok dekaden banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada bayi berjanjian gitu, anak berjanji itu kan terus diputar, terus kiainya batuk-batuk, terus gini-gini itu kan saya khawatir ini jangan-jangan TBC. Jadi nggak keren sama sekali kiai itu. Saya nggak mau. Tapi meskipun menolak untuk tidak mau, ya kerjaan saya bisa ngaji terus. Bahkan ya seumur-umur ngaji lah. Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai, bagi saya kiai itu dekaden, nggak keren, nggak ada peran sosial apapun. Nah, setelah itu ateis, pindah agama waktu mulai SMA mahasiswa. Nah, ketemu Kiai Imam Ja'far Rabi lagi. Ketemu saya dengan teman-teman PKI saya gitu. Kelompok komunis kladesden. Salaman gitu. Nah, kalau ini bukan PKI ini Kiai. Atau ada teman bilang ini cucunya Kiai Sangidu. Kok langsung dipeluk kan? Karena memang bapaknya itu santrinya dan dia memang saudara juga. Kayaknya Gus penjenengan itu enggak mau jadi kiai ya. Lihat Amam, kiai keren. Tapi dia tunjukkan telepon sama Pak Arto. Gitu. Iya Pak Arto. Jadi dia itu berani gitu. Keren kan? Jadi kiai aja mau. Kalau jadi kiai kayak Kiai Hamam ya keren juga sih. Udah pokoknya mau aja. Enggak usah terus-menerus kayak gini, jadi kafir kayak gini ya gitu. Nah, itu akhirnya ya proses seiring dengan waktu akhirnya memang seperti yang diceritakan oleh Kiai Dimyati. Bahwa pada akhirnya futuh saya itu Kiai Abdul Muhid. Dan pada akhirnya Kiai Dim itu tinggal stempel.
Dan itu kalau jadi gini kan sebenarnya kan ada inisiasi kan menjadi kiai itu di tradisi kami lah tidak. Jadi ada peristiwa diperintah lah oleh Rasulullah. Saya kan bingung. Saya menghadap Kiai Abdul Hamid, kamu itu kalau cuma saya jawab itu nggak mantap. Langsung saya Kiai Tim. Lah Kiai Tim langsung bilang, udah dapat SK ya udah kamu jadi kiai aja. Jangan takut, jangan khawatir. Waktu itu saya baca Fatihah aja lupa. Iya, setelah itu mimpi itu Fatihah itu nggak bisa ya. Nggak bisa Allah Akbar kalau sholat lupa semua, nggak bisa. Betul-betul menerogi. Itu tuh Kiai ngasih takwil ya kan. Nabi itu kan umi. Ya kamu harus merasakan menjadi umi, nggak tahu apa-apa sama sekali. Pelan-pelan itu baru kembali sedikit-sedikit. Semua ilmu yang saya pelajari hilang semua jadi linglung. Itu. Nah, kalau dengan Kiai Dem atau Kiai Ukhet itu nggak pernah saya cerita. Jadi saya ngimpi, saya ada pengalaman halu macam-macam. Langsung ditanya mau cerita dulu apa jawabannya. Nah awal-awalnya kan saya pikir orang ini sok tahu banget kan gitu. Meskipun itu Pak D saya guru saya ini sok tahu kan. Langsung jawabannya. Jadi kamu kan begini, intinya begini, diceritakan dengan detail banget. Nah jawabannya gini. Gak percaya sama saya, nah, gitu. Habis itu langsung percaya aja. Dan kita belum lihat itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi kalau kita lagi ngobrol konsultasi gitu, ya ambil pulpen kamu itu kan sukanya kan anak kuliah jadi harus ya ini halaman sekian, ini kalimatnya sekian. Kalau nggak salah baris dari atas itu baris kesekian, nanti 3 baris tuh kalimatnya itu nanti dari bawah itu berarti berakhir pada baris sekian. Itu saya pernah menulis 78 footnote itu. Kemudian saya pergi ke toko kitab ini, coba pinjam kitab ini. Cocok itu berapa puluh 24 atau 25 udah berarti cocok semua. Persis kalimatnya seperti yang beliau diktekan saya, halamannya, barisnya keberapa dari atas sampai keberapa dari bawah. Kalau cetakan ini cetakan sekian, halamannya pindah ke halaman sekian, sampai segitunya. Detail sekali. Dan dua saya bilang kalau nggak salah, ya coba dicek aja. Tapi nggak pernah ada yang salah. Tawadunya itu yang kalau nggak salah tawadunya. Ya tapi orang-orang di sekitar kita itu nganggapnya Kiai Abdul Hamid ya kayak yang sederhana, yang tampilannya santun, kalimatnya tertata rapi, ya pokoknya bijaksana lah kayak Kiai Imad kalau lagi berperan sebagai orang cek. Good cop, bad cop. Iya. Saya kan bagian bad boy. Dan termasuk kayak itu bilang, nanti kamu itu santriku yang cara komunikasinya, pendekatannya macam-macam bertentangan dengan aku. Jadi semua orang akan tidak percaya bahwa kamu santriku, kamu anakku. Semua orang itu nggak percaya kecuali keluarga, kecuali santrinya dekat itu. Bahwa saya itu benar-benar santrinya. Bahwa saya diistimewakan. Karena nggak pernah ada yang dipanggil masuk kamar, cuma disuruh duduk diam. Kalau bulan Ramadan, nah ini kan mau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu mesti saya harus ke sana. Sudah ditunggu soalnya. Habis tarawih jam 9. Nanti berakhir itu sampai jam 3. Kadang-kadang dari jam 11 sampai jam 3 nggak ada pembicaraan. Jadi beliau tiduran di sofa, saya duduk. Nah, diminum rokoknya masih. Minum habis Mus itu manggil istrinya. Mus, ini anakmu itu minumnya habis. Tolong diambilkan. Dimas, nggak ngapa-ngapain. Itu berapa tahun itu? 3-4 tahun ya, sebelum beliau wafat. Di situ saya percaya bahwa verbalitas itu menjadi tidak penting. Lah sama kayak Dem itu. Pernah saya disuruh begini, nempel gini loh. Saya suruh lihat matanya gini, gimana? Matanya begini. Iya, masa nggak ngapa-ngapain. Saya akan bukurin kok semua. Oh, itu disalurkan ilmunya semua itu. Kayak gitu gimana? Nah, kalau gini yang tadi itu yang bintang sinetron itu seneng ya. Ya itu ya. Gila itu. Itu ada hadisnya kan yang bertemu dua lutut dan pegang pahanya itu. Iya itu. Hadis Salah Jibril satu ya. ijazah. Kan Syekhona Khalil dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan buka mulutmu disuruh diludahin gitu langsung ilmunya turun semua. Tapi lucunya gini kayak Dem itu. Saya minta ijazah, kayak Dem minta ijazah wirid Fatihah. Fuad kok minta ijazah. Fuad tuh ngasih ijazah. Itu kiai lain dikasih. Fuad kalau gibah itu sama Dimyati wali. Jangan sama goblok-goblok. Nah gitu. Wah, aku langsung berarti aku pinter. Humor dia itu humor gitu. Ya, dia tahu bahwa saya itu sebenarnya kalau dikasih jasa macam-macam nggak terlalu percaya soalnya. Nah, hanya orangnya ini cara berpikirnya memang kayak Rifki Zulkarnain kan gitu. Jadi makanya semua saya itu juga nggak pernah mandek tempat yatim. Sekali tahun terakhir sebelum Abu Yatim wafat itu pesan sama Budi saya. Kalau kesana kan mesti ke Budi Talalah dulu. Pesannya apa gitu. Apa pesan supaya kamu jadi santri mukimnya apa? Kamu kan datang ini jam 8 pagi. Besok jam 8 pagi baru boleh keluar dari sini supaya kamu sah jadi santri. Cuma gitu aja. Jadi udah masuk mukim itu. 1 hari aja. Iya. Kalau orang itu harus 24 tahun itu.
beliau hanya 24 jam. Ada saudara saya kan banyak yang mondok sana 13 tahun, 15 tahun, tapi nggak bisa komunikasi dekat. Kata kuncinya salah. Kata kunci saya kan diajari kadung. Begitu kamu saatnya sudah menghadap ke tim. Nanti kamu ditanya Ismuk, kamu jawab Fuad. Jangan yang lain-lain. Nggak usah. Pokoknya itu kan pemberian beliau. Yang kedua kalau bin itu sebut nenekmu. Simbok kalau yang simbauan. Kiai Abdul Muhid itu kan ibunya meninggal terus jadi anaknya nenekku, adiknya ibunya. Sebut nama simbok, jangan nama yang lain. Kalau kamu sebut wali-wali luhurmu semua, Kiai Dim itu kutub. Tidak iring itu tidak takjub lah karena beliau juga kutub. Sebutkan aja nama simbok. Jadi benar begitu. Ini Ismuk Fuad bin Wasinah. Nama nenek saya kan Warsinah. Udah diajari ukit ini. Nah gitu. Udah turun ilmunya. Udah setting. Nah, pertemuan saya dengan Abi Adimiati itu sebelum saya menjadi santrinya Kiai Ukit, jadi saya masih agak PKI lah. Nah, ketika Kiai Dim itu datang ke jajaran, nah, semua Kiai kan pada merapat, pada minta salaman lah. Terus rame kan di kampung itu, wah ini Kiai Dim itu wali gini-gini. Nah kan ada pro kontra. Yang Muhammadiyah kan nggak percaya dengan wali-walian. Dan saya kan wartawan, pasti saya. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku ya tak lihat dulu apa wali beneran apa enggak. Kan gitu. Ya dilihat, jangan menyimpulkan. Nah, terus saya ikut antri, jadi antriannya itu panjang salaman ini sampai luar sana. Pak antri gitu. Orang pada wudhu terus antri hanya salaman. Oh itu ribuan orang mengular. Saya lihat itu dari jauh, dari sana kan gelap. Kalau wali beneran pasti bisa bahasa batin. Assalamualaikum, Kiai Adimiati. Dari jauh gitu ya. Nah, langsung. Wah, saya pikir paling ada orang ngucapin salam dekatnya terus dia jawab kebetulan barengan sama saya. Kosmik. Ya kan itu. Saya ulang lagi, assalamualaikum Kiai Dim. Gitu. Sampai gemeter loh. Tiba-tiba saya itu ikut antri wudhu dengan gemeter itu kan udah otak saya udah hilang itu, akal saya udah hilang ya, ikut antri wudhu mau ngular. Nah ada sekretarnya Kiai Ukit itu siapa? Kiai Kumet itu. Udah, Mas, kan manggil saya Mas Fat, kok kesini maksudnya kamu itu kan orang liberal, ngapain nggak ikut-ikutan? Ya saya kepengen salaman. Ya udah sini, jadi nggak ikut antri dikit. Tapi itu salaman. Apa itu nih? Apa ini salam batin itu kalau mendengar wajib menjawab. Beliau langsung bilang gitu. Begitu salam batin itu kalau mendengar wajib dijawab. Ini kewetan di sini. Ini Fuad Kiai Dim. Lah iya, Fuad ini nggak percaya kalau aku wali. Dia tadi ke sana ngucapin salam 3 kali. Udah dididik head gitu. Wah saya udah hilang itu semua udah masuk alam dimensi lain. Hancur semuanya. Iya.